dari kelas mata kuliah umum Bahasa Indonesia G. Halo, perkenalkan nama saya Nova Elijah Simarmata dengan NIM 213304020475 dari kelas mata kuliah umum Bahasa Indonesia K. Halo, perkenalkan nama saya Aprianti Tambunan dengan NIM 21333040200343 dari kelas mata kuliah umum Bahasa Indonesia kelas J. Halo, nama saya Korvelina Stefani Purba dengan NIM 213304020818 mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Putri Imawantika Manurung dengan NIM 2133040342 dari kelas mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis berbagai kesalahan berbahasa Indonesia yang ada di poster, pamflet, spanduk yang ada di lingkungan sekitar. Simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang ada di spanduk Carita Kos. Di dalam spanduk tersebut, terdapat dua kesalahan yang saya temui. Kesalahan yang pertama yaitu kata carita. Seharusnya kata carita diganti dengan kata cerita, karena kata carita tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ada yaitu kata cerita. Kesalahan yang kedua yang saya temui adalah di dalam kata kos. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah kos, tidak menggunakan huruf T. Kata kos berasal dari kependekan indekos, yang berarti tinggal di rumah orang lain dengan makanan atau tanpa makanan. Kata kos yang menggunakan huruf T adalah penulisan yang salah dan sebaiknya dihindari dalam penulisan formal. Jadi penulisan kata kos yang benar yaitu tidak menggunakan huruf T. Selanjutnya spanduk yang saya analisis yaitu spanduk iklan GoPay. Di dalam spanduk tersebut terdapat satu kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang salah, yaitu huruf yang berlebihan atau mubazir. Karena huruf A diulang 3 kali di dalam kata murah. Seharusnya tidak perlu menggunakan huruf yang berlebihan karena maknanya juga sama dengan huruf yang tidak berlebihan. Baiklah teman-teman, saya akan menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang salah yang saya temukan pada pamflet atau poster yang saya temukan. Pada poster yang pertama ada satu kata bahasa yang salah yang tidak seharusnya lagi digunakan, yaitu kata waroeng. Kata waroeng memang dulunya digunakan dalam Kamus Bahasa Indonesia, namun seiring berjalannya zaman, kata waroeng tidak lagi digunakan, diganti menjadi kata warung. Maka seharusnya pada poster itu kata yang seharusnya dituliskan yaitu kata warung, bukan waroeng. Baiklah teman-teman, saya akan menganalisis poster saya yang kedua. Ada dua kesalahan yang saya temukan. Yang pertama, penulisan singkatan warkop. Warkop seharusnya ditulis dengan warung kopi. Yang kedua, kata mie. Kata mie seharusnya dalam Kamus Bahasa Indonesia kata mie tidak ada, namun yang ada yaitu mie. Jadi mie seharusnya diganti dengan kata mie atau ditulis dengan mi biasa. A few moments later. Baik, di sini saya akan menganalisis kesalahan yang ada pada plang yang saya dapat, yaitu yang pertama, pengumuman roda 2 dilarang parkir di sini. Roda 2 terdiri dari dua unsur kata, yaitu roda dan dua. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, roda memiliki arti barang bundar atau berlingkar dan biasanya berjeruji. Sedangkan dua artinya bilangan yang dilambangkan dengan angka 2. Makna dari kata roda 2 adalah roda yang memiliki jumlah 2, sedangkan maksud dari kalimat pada pamflet tersebut memberi informasi yang ditujukan kepada kendaraan yang beroda 2, yaitu sepeda motor. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.
Jika yang pamflet tersebut memerintahkan aturan parkir kepada pengguna roda 2, penulisan yang benar adalah pengguna roda 2 dilarang memarkirkan di sini. Penulis menambah imbauan tambahkan pada kata dasar parkir menjadi memarkirkan agar terbentuk suatu kegiatan melakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pang yang kedua, yaitu kawasan kampus, kurangi kecepatan kendaraan. Dalam plang ini saya mendapat 2 poin, yaitu yang pertama, penggunaan kata kendaraan. Kesalahan terletak penulisan kata kendaraan atau tidak baku yang seharusnya dituliskan kendaraan atau baku. Kesalahan yang sama ditemukan pada gambar pamflet nomor 1 karena pamflet tersebut diambil di lokasi yang sama. Poin yang kedua, penggunaan simbol lalu lintas. Simbol yang berbentuk lingkaran dengan garis miring memiliki makna dilarang. Seharusnya tidak digunakan pada pamflet tersebut karena akan bermakna dilarang melaju pada kecepatan kilometer 20, yang artinya boleh melaju pada kecepatan 40 atau kecepatan tinggi di atas kilometer 20. Kesalahan juga terlihat pada penulisan kilometer 20. Berdasarkan aturan pada ejaan yang disempurnakan, penulisan lambang, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Kilometer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan satuan ukuran yang disingkat dengan kilometer. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menggunakan tanda baca titik di belakang huruf M. Jadi penulisan yang benar adalah kilometer 20. Pada spanduk selanjutnya, yaitu spanduk rujak Hafiz, bisa dilihat di atas. Pada spanduk ini terdapat kesalahan berbahasa Indonesia dalam bentuk penulisan, yaitu penulisan rujak. Dalam KBBI, penulisan rujak menggunakan huruf J dan tidak menggunakan huruf J. Kemudian pada spanduk berikutnya dapat dilihat foto di samping, terdapat kesalahan penulisan kata varian. Spanduk tersebut menggunakan kosakata bahasa asing. Pada varian, seharusnya kata-kata asing yang diserap dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia. Karena berdasarkan kaidah ejaan penulisan, unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu varian tanpa menggunakan T. Oke, saya akan menganalisis penulisan bahasa Indonesia dalam spanduk kosmetik viral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata kosmetik ialah menggunakan huruf K, di mana memiliki arti obat atau bahan yang digunakan untuk mempercantik kulit, wajah, rambut, dan sebagainya. Sekarang dalam spanduk Arianto Kelapa terdapat penggunaan bahasa Indonesia yang salah, seperti catering. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan catering ialah KETERING. Tapi di sini tertulis catering tanpa E di tengah T dan R. Yang dimana artinya catering ialah jasa penyediaan makanan dan minuman, baik untuk pesta maupun untuk kebutuhan instansi. Sekian analisis spanduk dan pamflet dari lingkungan sekitar. Terima kasih.